Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Setelah mengobati Rejai, dokter membawa gadis kecil itu keluar. Ia berlari sekencang mungkin untuk menghindari ledakan yang terus terjadi. Tak lama ledakan kembali terjadi di belakang mereka. Rejai memperingatkan untuk berhati-hati karena ledakan terakhir itu lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Dokter Kang langsung menyuruh Rejai untuk tetap menundukkan kepalanya. Dokter berpikir jika mereka harus turun paling tidak ke lantai 9, kini mereka berada di lantai 12. Langkah dokter Kang terhenti, ia kaget saat melihat kondisi tangga yang sudah hancur. Ia tidak menduga hal ini akan terjadi. Ia melihat sekeliling, mencari apakah ada jalan lain. Di sampingnya ada lubang di dinding yang cukup besar. Ia pun bertanya pada Rejai, apakah gadis itu takut ketinggian. Mereka mendekati lubang itu dan melihat keluar. Malam itu angin berhembus cukup kencang. Tuan Hilaire, ini jalan satu-satunya untuk keluar kan? Tanya Rejai. Dokter berusaha menenangkannya dan menyuruh gadis itu untuk memejamkan matanya. Dokter melilitkan tali ke tubuhnya dan Rejai cukup kencang agar mereka berdua selamat. Sebelum melompat, dokter mengatakan kalau ia akan pastikan kalau Rejai akan baik-baik saja. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa, tapi tubuhnya gemetar ketakutan dan ia tetap menundukkan kepalanya. Tanpa mereka sadari di belakang mereka arus balik siap untuk menyetrum mereka berdua. Setelah siap dokter Kang melompat dan sedetik kemudian ledakan pun terjadi. Rejai berpegangan erat pada dokter Kang dan tetap menutup matanya karena takut. Keduanya terjun ke bawah dan bersamaan dengan itu juga puing-puing bangunan ikut berjatuhan. Rejai masih menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Dokter Kang melirik ke belakang dan berpikir jika anak lain pasti akan menangis hingga pingsan. Jika anak sepertinya tewas, maka masa depan benua Azel pasti akan suram. Dokter Kang membalikkan tubuhnya, lalu mengeluarkan busur panah Fria, lalu membuat panah kait perban tipis. Ditembakannya panah itu ke atas hingga mengenai dinding bangunan menara. Keduanya pun bergelantungan tapi itu tidak akan bertahan lama karena perbannya mulai robek. Tangan dokter gemetar dan berharap jika perbannya bisa sedikit tahan lebih lama. Sepertinya harapannya terkabul karena perban itu masih bisa bertahan. Keduanya masih bergelantungan. Dokter Kang menatap ke atas dengan tersenyum, ia tak habis pikir dengan pengalamannya yang di luar nalar yang terus terjadi. Kini bahkan ia bergelantungan dengan kait tipis dari besi yang dibengkokkan dan tali kait sementara dari perban. Semua ini ia yang membuatnya. Di bawah menara, semua orang berkumpul, mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Salah seorang dari mereka meyakinkan diri sendiri jika semuanya akan baik-baik saja karena ini menara merah tua. Sementara itu, Dokter Kang yang berhasil turun dengan selamat dengan Rejai, kini tengah berbicara dengan guru gadis itu. Sang guru berterima kasih karena sudah menyelamatkan murid-muridnya. Seperti biasa, Dokter Kang merendah dan mengatakan kalau ia hanya melakukan pertolongan pertama untuk kaki Rejai. Gadis kecil itu bertanya apakah Dokter Kang akan ke pusat kekuatan sihir. Dokter pun menjawab iya karena ia harus menyelamatkan orang-orang. Setelah itu Rejai memberikan gulungan sihir pada Dokter Kang, meminta pria itu untuk membawanya. Walaupun ia tidak yakin apakah PR-nya bisa membantu atau tidak tapi paling tidak sang dokter bisa membawanya untuk berjaga-jaga. Dokter membuka gulungan itu, belum sempat ia berkomentar, kedua teman Rejai berteriak memanggilnya. Taris! Lucy! Teriak Rejai semangat. Mereka menghampiri Rejai dan menangis melihat keadaan temannya itu. Tapi Rejai menenangkan mereka kalau ia baik-baik saja karena diselamatkan oleh Dokter Kang. Maaf Rejai, ini gara-gara kami, ucap Taris dan Lucy Dambil terus menangis. Melihat temannya menangis akhirnya membuat Rejai pun ikut menangis hingga wajahnya memerah. Melihat drama kecil itu membuat dokter tersenyum dan akhirnya ia melihat sisi anak-anak dari Rejai. Dokter Kang pun meninggalkan mereka dan kembali ke dalam menara. Ia harus ke pusat kekuatan sihir. Sementara itu di pusat kekuatan sihir, di sana masih terbaring Pak Kim, Sueire, dan beberapa penyihir lain. Mereka masih tak sadarkan diri. Sistem penggerak sihirnya pun masih aktif. Pak Kim melihat itu semua cukup bingung karena tidak tahu apa yang sudah terjadi selama ia menyelamatkan Rejai. Ia pun menggunakan salah satu skillnya dan melihat sirkuit di ruangan itu. Sirkuit kekuatan sihir menempel pada tubuh Pak Kim dan Sueire. Bunyi dari sistem penggerak pun cukup mengganggu. Profesor Tan Sele menghentikan Dokter Kang dan meminta pria itu untuk tidak mendekat. Ia pun mengatakan kalau semua kekuatan sihir terhisap dalam waktu singkat dan itu di luar kuasa mereka. Bunyi sihir itu semakin kecang dan profesor pun berteriak, meminta Dokter Kang untuk segera kabur. Dokter Kang tidak mengindahkan ucapan profesor. Baginya ini tidak masalah karena tidak akan mempan untuknya.
Ia bersiap dengan busurnya dan menyiapkan panah batu. Dengan cepat, ia pun menembakkan semua panah itu ke arah sihir di depannya. Sayangnya semua panah itu tidak berhasil karena benda itu memakai pelindung mana. Profesor yang melihatnya pun dibuat kaget, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dokter Kang menatap menggunakan skill dan jendela status memberitahukan beberapa peringatan, ada ledakan kekuatan sihir dan sistem itu mengincar kekuatan sihir. Benda ini sudah menjadi monster, ucap Dokter Kang. Ia tak kehabisan akal. Ia kembali menembakkan monster di depannya menggunakan panah gel herbal beraroma. Beberapa kali ia tembakkan dan untungnya berhasil. Kini pelindung mananya mulai meleleh. Hiler Kang lihat itu, teriak Profesor. Dokter Kang terkejut karena lelehan pelindung mananya kembali menyatu. Tentunya ini akan menyulitkan baginya. Tak lama muncul beberapa lingkaran sihir yang ternyata itu bom kekuatan sihir. Dokter Kang sedikit mundur, tapi kekuatan sihir itu langsung menyerangnya. Tangan Dokter Kang terluka, darah bercucuran. Profesor Tan Sele terbatuk-batuk dan mengkhawatirkan keadaan Dokter Kang. Pria itu masih posisi siaga dengan orb dan busur di tangannya. Ia bersyukur karena ada orb di tangannya, kalau tidak tubuhnya pasti sudah hancur. Ini tidak akan ada habisnya kalau monster itu terus menyerap kekuatan sihir dengan cara seperti itu. Perlahan pelindung mana yang meleleh pun kembali menyatu. Profesor memberitahukan kalau residu kekuatan sihir yang diserapnya berubah menjadi kristal, herbal beraroma tidak akan mempan untuk kekuatan sihir yang sudah meleleh. Dokter Kang berdiri dan bersiap dengan busurnya. Ia menembakkan panah dengan menggunakan rangkaian multiledakan kekuatan sihir. Tapi monster itu pun menyerangnya kembali. Dokter Kang dan sistem penggerak sihir itu saling menyerang satu sama lain sampai ledakan terdengar beberapa kali. Profesor menatap yang ada di depannya dengan khawatir. Ini bukan tanpa alasan, karena kekuatan sihir yang sudah meleleh akan diserap kembali ke sirkuit dan kalau seperti ini, kristal itu akan semakin kuat. Dokter Kang sendiri menatap yang ada di depannya dengan tajam bahkan sampai melempar busurnya. Sistem penggerak ini dibuat dari endapan kekuatan sihir dan Dokter Kang berpikir untuk menyerangnya langsung dengan memegang orb di tangannya. Ia pun meninju beberapa kali. Melihat kejadian ini tentunya membuat sang profesor kaget, pria itu sampai menjuluki Dokter Kang dengan monster. Dokter terus meninjunya hingga saat ia akan melayangkan tinju terakhir, tiba-tiba pelindung mana itu berubah bentuk menjadi tangan dan menyerang Dokter Kang. Beruntung sang dokter refleks menghindar. Kini monster itu perlahan berjalan lalu tak lama menyerang, seperti berusaha menutup akses bagi Dokter Kang. Serangan kali ini pun dirasakan dokter setara dengan gempa. Ia memaki monster itu, padahal ia hanya perlu menyerangnya sedikit lagi. Tak lama dokter teringat Rejai yang memberikan gulungan sihir padanya. Ia pun kembali mengeluarkan busur panah miliknya lalu menggunakan anak panah ramuan kekuatan sihir ukuran besar. Dokter menembakkan panah itu ke arah salah satu dinding. Setelah itu monsternya berhenti, seolah tidak bisa menggerakkan tangannya. Perlahan pelindung mana itu meleleh, Dokter Kang pun merobek gulungan sihir itu. Kini terlihat setelah dokter menembakkan panah, sirkuit itu seolah-olah terputus. Tiba-tiba monster itu berusaha menyerang tapi tidak berhasil. Setelah merobek gulungan dari Rejai yang merupakan scroll kontaminasi kekuatan sihir, Dokter Kang langsung membuat anak panah batu dan menembakkannya ke monster di depannya. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Dokter Kang tersenyum karena semuanya sudah selesai. Setelah krisis besar yang terjadi akibat kerusakan sistem penggerak kekuatan sihir, semua orang berkumpul di halaman menara. Seorang pria tua menghampiri dokter dan mengatakan kalau Dokter Kang telah menyelamatkan menara merah tua dan camar. Pria tua yang merupakan Master Rockware mengucapkan terima kasih pada Dokter Kang. Pria itu bahkan sampai membungkuk. Silahkan katakan jika ada yang Anda inginkan, ucap Master. Mendengar itu tentunya Dokter Kang tersenyum senang dan mengatakan jika ia ingin permadani lingkaran sihir untuk istirahat mental. Orang-orang yang mendengarnya langsung gaduh. Hal ini wajar karena selama ini penyihir terhebat pun tidak bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Master pun mengatakan kalau item itu adalah souvenir yang hanya diberikan kepada penyihir menara merah tua. Jadi ia tidak bisa memberikannya kepada orang luar, meskipun orang tersebut sudah berkontribusi besar. Mendengar itu, Dokter Kang kecewa. Tapi hal selanjutnya yang dilakukan Master itu membuat Dokter Kang kaget. Sang Master mengatakan dengan wewenang Master menara tua, ia memberikan posisi, anggota kehormatan, menara merah tua kepada Hiler Kang Seung Hyun. Master pun mengeluarkan sihirnya di depan Dokter Kang. Walaupun Dokter Kang tidak bisa memakai sihir, ia berjuang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan menara. Kalau kami tidak menerima orang sehebat itu menjadi anggota, siapa yang akan menyelamatkan kami? Ucap Master dengan tersenyum ramah.
Pak Kim dan Sueire hanya bisa menganga mendengarnya. Sementara itu 3 anak kecil yang diselamatkan Dokter Kang tersenyum bahagia mendengar orang yang menyelamatkan mereka diberi gelar anggota kehormatan. Dokter Kang terdiam saat mendengar itu semua. Ia tak menyangka mendapat anggota kehormatan. Padahal ia hanya healer yang tidak bisa melakukan heal. Tapi kini ia juga menjadi penyihir yang tidak bisa melakukan sihir. Ia tersenyum memikirkan itu semua. Dokter Kang pun membungkuk dan berterima kasih atas posisi anggota kehormatan yang diberikan padanya. Orang di sekelilingnya pun langsung bersorak-sorai. Setelahnya, Dokter Kang mengobati orang-orang yang terluka di sana. Setelah kejadian di menara, kini Pak Kim berbaring di lantai. Ia merasa lelah tapi cukup senang karena mereka memberikan akomodasi khusus di menara sihir. Menurutnya menyenangkan jadi anggota kehormatan. Dokter Kang pun merasakan hal yang sama, walaupun merasa masih kurang karena belum ada perabotan. Tapi itu tidak jadi masalah karena mereka akan memakai ruangan itu sebagai gudang. Dokter pun meminta agar mereka berdua membereskan inventori sebelum pergi. Dokter Kang duduk dan membuka jendela status, terpampang poin yang sudah ia dapat sebanyak 6.841 dan ada satu imbalan yang belum ia klaim. Ia cukup kaget melihat jumlah poinnya yang banyak karena sudah mengobati para korban luka di menara. Dokter terdiam saat melihat quest untuk mengumpulkan 5.000 poin dengan imbalan skill bintang hitam. Ia kembali mengingat ucapan gila dari Ale. Baginya tidak ada gunanya berurusan terlalu jauh dengan orang-orang seperti dewa. Dokter Kang berpikir kalau ia akan menghindari transaksi langsung sebelum mengumpulkan informasi tentang si pengelola. Ia pun menggelengkan kepalanya dan menunda quest itu. Tak lama jendela status memberitahukan pencapaian slot item. Ia yang penasaran pun melihat lebih jauh mengenai slot item. Jendela status menginformasikan kalau Dokter Kang bisa menggunakan sistem slot item di jendela status. Ia bisa merasakan efeknya walau tanpa memakainya di tubuh jika menyimpan item perlengkapan di dalam slot item. Slot ini pun hanya ada 3. Ia merasa ia cukup bagus juga karena selama ini ia cukup kesulitan. Satu hal yang membuat Dokter Kang bingung, dalam pencapaian tidak ada hal mengenai bergabungnya dokter dengan menara sihir. Pak Kim bertanya kenapa dokter tidak memakai jubah menara sihir yang didapatnya. Dokter Kang mengatakan kalau ia memakainya tidak akan terlihat seperti healer. Baginya seorang dokter harus memakai jubah putih. Saat memikirkan jubah, tiba-tiba Dokter Kang menggunakan skill emblem Crimson. Ia pun kini memakai jubah itu. Emblem dan jubah yang membuktikan keanggotaan. Tak lama jendela status memberitahukan pencapaian baru yaitu penyihir menara merah. Dokter Kang tersenyum, ternyata tebakannya benar. Ia harus terlebih dahulu memakai emblem dan jubahnya baru setelah itu akan ada pencapaian di jendela status. Di pagi yang cerah itu, Pak Kim juga mengeluarkan inventorinya. Dokter Kang melirik Pak Kim setelah melihat inventori pria itu. Dokter bertanya apakah Pak Kim datang ke dunia ini saat menonton TV dan memakai baju tidur di rumah. Pak Kim pun menjawab kalau ia sedang memasak air untuk makan mie dan tiba-tiba sudah ada di gua saat membuka mata. Dokter Kang berpikir itu lebih baik daripada dirinya yang tidak membawa apa-apa tapi semua barang itu tidak berguna. Pak Kim tidak setuju karena menurutnya bantalnya berguna untuk menemani ia tidur. Pak Kim bahkan bertanya apakah Dokter Kang mau meminjamnya. Untuk apa saya meminjam bantal bau itu? Ucap dokter sambil membersihkan bingkai foto. Ia menatap foto itu cukup lama lalu memutuskan untuk menaruhnya di atas meja. Foto itu terlihat Dokter Kang bersama dengan ketiga orang temannya. Setelah selesai merapikan inventori, Dokter Kang dan Pak Kim berpamitan dengan Sueire, Rejai dan Master. Keduanya pergi ke kota Camar. Pak Kim berpikir kalau kota ini lebih besar dibandingkan desa Hind. Mungkin ini karena Camar merupakan tempat tinggal orang-orang kaya. Keduanya memutuskan untuk naik kereta kuda, tapi sayang tidak ada orang yang sedang menarik kereta kuda. Keduanya menatap pria itu datar. Pak Kim tidak mau naik kapal karena ia mabuk laut. Dokter bertanya apa ada masalah dengan kandang kudanya. Pria itu menjawab tidak ada masalah. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba mereka mendengar orang berteriak hingga menarik perhatian. Orang itu meminta penjaga untuk segera memasang jembatannya karena ia harus segera ke kota Charon. Penjaga menjelaskan kalau tabirnya hilang karena ada masalah di menara sihir. Jadi berbahaya kalau mereka pergi keluar Camar sekarang. Mereka tidak ada yang mau mendengar penjelasan kedua penjaga itu dan tetap memaksa agar mereka memasang jembatannya. Seorang wanita penyihir sangat marah, ia tidak bisa menunggu lagi. Ia bersiap dengan tongkat sihirnya dan mengeluarkan sihir dengan Ice Rod ke arah danau. Kedua penjaga itu kaget, begitu juga dengan Dokter Kang dan Pak Kim. Kini air di danau mengeluarkan gelembung-gelembung aneh. Tak lama keluar monster Vista manusia ikan yang aneh dan mengerikan.
Monster itu merangkak mendekat dan penjaga berteriak agar mereka bersiap untuk bertarung. Beberapa dari mereka berlari karena tidak siap untuk menyerang dan ada juga yang takut. Semuanya panik. Mereka menyusup ke camar. Habisi mereka. Teriak salah satu penjaga memberi perintah. Mereka berusaha menyerang para monster itu agar tidak masuk lebih dalam ke camar. Saat salah satu penjaga diserang dan hampir kalah, Dr. Kang menembakkan panah hingga monster itu kesakitan dan memilih mundur. Dr. Kang terus melangkah maju dan menembakkan panah ke semua monster di depannya. Jeritan monster Vista pun terdengar seolah saling bersaut-sautan. Dr. Kang dan Pak Kim harus mencegah mereka masuk lebih banyak. Pak Kim sendiri langsung menggunakan skill dorongan menghisap darah yang membuat daya serang meningkat dalam waktu tertentu. Ia pun mengangkat pedangnya lalu menghunuskannya ke tanah hingga terdengar bunyi ledakan yang sangat dahsyat. Monster pun langsung tewas tak bersisa. Pak Kim bersyukur karena mereka cepat teratasi, tapi Dr. Kang mengatakan kalau masalah sebenarnya baru dimulai sekarang. Ia menatap salah satu penjaga yang terluka di bagian lengannya. Penjaga itu menghampiri temannya dan memberitahukan kalau ia merasa aneh. Temannya melihat kalau darah di lengannya sangat aneh. Penjaga yang terluka itu terdiam saat meraba luka di tangan kirinya. Ia menyadari ada sisik di tangannya. Tak lama ia pun berteriak. Penjaga itu kesakitan dan berteriak saat mulai bermutasi menjadi manusia ikan. Penjaga lain hanya bisa diam karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mutasi manusia ikan adalah penyakit yang mengubah tubuh manusia menjadi seperti ikan saat terkontaminasi darah manusia ikan. Manusia yang bermutasi menjadi manusia ikan akan memperbanyak diri dengan menularkannya ke manusia lain. Seorang penjaga menyuruh agar darahnya dibersihkan dengan cepat lalu lakukan heal. Dokter pun memberitahukan kalau heal tidak akan mempan. Racun yang masuk ke tubuh lewat luka tidak bisa dibuang dengan heal. Penjaga bertanya apakah lengannya harus diamputasi. Dokter merasa itu percuma karena area yang terkontaminasi luas dan mutasinya cepat. Racunnya juga tidak bisa dikeluarkan. Mendengar penjelasan dokter membuat penjaga itu diam. Ia merasa kalau ia akan berubah menjadi monster. Diambilnya pedang dan diarahkan ke lehernya berniat untuk bunder. Baginya lebih baik seperti ini daripada menjadi manusia ikan. Seorang penjaga mencegahnya dan penjaga lain memalingkan muka karena tak sanggup melihatnya. Saat penjaga yang terluka itu akan menebas dirinya, Dr. Kang menghalanginya. Penjaga itu menatap dokter dengan putus asa. Saya bilang, tidak bisa dikeluarkan. Itu bukan berarti tidak ada obat penawarnya kan? Ucap Dr. Kang. Meskipun tidak punya bahan utamanya, tapi mereka bisa membuatnya. Perlahan penjaga itu pun tenang dan menurunkan pedangnya. Dr. Kang langsung menyelam ke danau untuk mencari bahan utamanya, yaitu hati manusia ikan. Hati yang mati di luar air akan langsung busuk, maka dari itu ia harus mengambilnya langsung dari dalam air dan melindunginya dengan kekuatan sihir. Ia menyelam dengan menggunakan skill efek ramuan angin yang ia dapat dari bermain roulette terakhir kali. Dokter akan terus memutar roulette sampai mendapatkan skill yang bagus. Ia juga akhirnya menyelesaikan quest yang memintanya mengumpulkan 5.000 poin. Dokter Kang tiba-tiba diserang oleh meriam air membuatnya kaget. Ia disambut oleh kawanan manusia ikan. Ia tidak berniat menyerang dengan jarak dekat, jadi ia menembak dengan memakai skill hook shot. Salah satu monster terkena tembakan itu dan ditarik oleh dokter. Manusia ikan itu langsung diserang menggunakan belatinya. Manusia ikan lain yang melihatnya menggeram marah dan langsung menyerang dokter bersamaan. Dokter pun menyerang mereka semua tanpa tersisa. Kini tampak banyak bangkai manusia ikan di depan sang dokter. Ia tersenyum dan tak menyangka ini akan sangat mudah. Bahkan ia tidak perlu memakai skill bintang hitam terbarunya. Ada satu hal yang mengusik dokter, jumlah manusia ikan ini terlalu banyak. Saat tengah berpikir, salah satu manusia ikan dengan ukuran besar kini berada tepat di belakang Dr. Kang. Ia menoleh saat merasakan aura aneh di belakangnya. Monster itu berteriak kencang. Manusia ikan di depan dokter ini terlihat lebih besar, memegang tongkat dan terlihat bagian lengannya juga berbeda. Manusia ikan rare? Tanya Dr. Kang dalam hati. Manusia ikan itu menyerang dokter dengan gelombang kejut ombak. Dengan cepat Dr. Kang menghindar dan menyerang menggunakan busur hingga ia berhasil menangkapnya. Tak lama jendela status memberitahukan kalau efek ramuan angin memiliki sisa waktu 5 menit 5 detik. Monster itu berhasil lepas dari tangannya dan menyerang Dr. Kang dengan meriam air. Dokter berhasil menghindar dan berpikir kalau sejak tadi monster ini hanya memakai meriam air dan gelombang kejut. Itu memang skill yang sulit dan ia berhasil menghindarinya. Tapi apakah ini sengaja dilakukan untuk mengulur waktu? Jendela status memperingatkan jika sisa waktunya tinggal 1 menit 48 detik.
Dengan waktu yang sedikit, Dokter Kang kembali menembakkan panah ke arah monster manusia ikan. Monster itu seolah menyeringai, yakin tembakan dokter tidak akan berhasil padanya. Sang monster berhasil menghindar walaupun terluka sedikit. Bingo, ucap Dokter Kang. Ia menggunakan panah produk gagal obat penawar racun manusia ikan. Monster itu tampak kaget dan meronta-ronta kesakitan akibat racun dari panah itu. Manusia ikan menatap Dokter Kang seolah memakinya. Sang dokter tersenyum puas karena berhasil mengalahkan monster menggunakan produk gagal obat penawar racun yang terbuat dari hati manusia ikan yang busuk. Walaupun racun itu tidak mematikan, tapi paling tidak akan membuat monster sedikit tersiksa. Saat dirasa waktunya sudah tepat, dokter mengarahkan busur ke monster itu, siap menembak dengan skill baru yang ia dapatkan, yaitu skill panah kehancuran. Dokter Kang menembakkan beberapa panah sekaligus hingga manusia ikan itu berhasil ia taklukkan. Keluarkan relik raremu dan matilah, ucap Dokter Kang dalam hati. Sementara itu di pintu selatan camar, di depan danau. Pak Kim berdiri di tepi danau, ia khawatir karena Dokter Kang menyelam lebih lama dari yang ia kira. Tak lama ia melihat gelembung-gelembung di danau, Pak Kim akhirnya melihat Dokter Kang keluar dari dalam danau. Seorang penjaga yang khawatir bertanya apakah dokter baik-baik saja. Dokter Kang keluar dari danau dan memeras bajunya yang basah. Manusia memang tempatnya di darat, gumam dokter. Setelah itu Dokter Kang membuat ramuan dan memberikannya pada penjaga yang terluka. Dalam sekejap luka di tangan penjaga itu sembuh total. Penjaga lain bersorak senang dan tidak percaya jika Dokter Kang benar-benar membuat obatnya. Dokter, saya pasti akan membalas kebaikan Anda, ucap penjaga itu. Dokter Kang merasa itu tidak perlu dan meminta penjaga itu menjaga camar dengan baik. Baru saja selesai dan keadaan dirasa sudah aman, tiba-tiba penjaga berteriak memanggil ketua keamanan yang ada di dekat Dokter Kang. Ada apa? Tanya ketua itu. Penjaga itu dengan panik memberitahukan kalau ketua harus memeriksa pasukan keamanan di pintu timur barat camar karena lokasi lain juga diserbu manusia ikan. Adegan kini beralih ke ruang perawatan pasukan keamanan camar. Di ruangan itu banyak orang-orang yang berteriak kesakitan dan beberapa di antara mereka sudah ada yang bermutasi menjadi manusia ikan. Dokter Kang yang sudah tiba langsung menendang pintu dan di tangannya sudah siap busur panah. Dengan cepat ia memproduksi anak panah dengan obat perawatan manusia setengah ikan, lalu ditembak satu persatu pada pasien yang ada di sana. Beberapa langsung pulih tapi sebagian lagi sudah terlambat. Tidak ada solusi lain untuk yang sudah bermutasi, ucap dokter. Salah satu manusia ikan menyerang dokter dan Pak Kim dengan ranjang. Tapi ranjang itu mengenai pintu masuk. Pak Kim yang marah langsung menyerang manusia ikan dengan pedangnya. Ia kaget bukan main saat pedang kesayangannya dihancurkan dengan mudah oleh monster itu. Sementara itu Dokter Kang menggunakan skill anak panah kehancuran untuk menyerang para monster. Keduanya berusaha menyerang mereka semua walaupun kesulitan. Akhirnya Dokter Kang dengan cepat memanah dengan anak panah kehancuran. Semua manusia ikan pun berhasil ditaklukkan. Pak Kim menatap senjatanya yang patah, Dokter Kang menyalahkan pria itu karena memakainya dengan kasar. Tak lama ketua dan para bawahannya datang, kaget melihat kondisi di dalam ruangan. Dokter Kang memberitahukan kalau beberapa bisa diselamatkan, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk yang sudah terlambat. Ketua itu memejamkan matanya dan meminta maaf pada korban yang terlambat diselamatkan. Setelah kejadian itu, kini Dokter Kang dan ketua berada di luar. Ketua mengucapkan terima kasih atas bantuan dokter dan Pak Kim karena berkat mereka kerusakan lebih parah bisa dicegah. Saat masih mengobrol, tiba-tiba beberapa orang menghampiri mereka dan meneriaki nama Kang Seung Hyun. Berikan kami obatnya juga, teriak seorang wanita dengan nada memerintah. Ketua menjelaskan kalau mereka itu penduduk camar. Dengan skill mata pengamat, Dokter Kang memeriksa kondisi mereka bertiga dan kondisinya ternyata normal. Dokter pun mengatakan kalau mereka baik-baik saja, tidak ada yang terluka. Tapi mereka tidak terima dan beralasan kalau mereka semua ada di tempat serangan manusia ikan. Jadi mereka membutuhkan obatnya juga. Bukankah penduduk lebih diutamakan daripada para prajurit? Teriak salah seorang penduduk. Dokter Kang kesal karena kalau sejak awal mereka tidak menurunkan jembatan, setidaknya pintu selatan pasti akan aman. Ia merasa mereka tidak tahu malu. Ia menyeringai sambil menatap mereka, lalu mengatakan kalau ia harus memberi mereka obat kalau diperlukan. Mendengar itu para penduduk pun senang. Mereka berebut ingin terlebih dahulu mendapatkan obatnya. Dokter Kang menenangkan mereka dan akan memberikan obat untuk semuanya. Ia pun mematok harga 400.000 emas untuk 1 sendok. Mendengar itu para penduduk kaget karena harganya yang sangat mahal. Tak lama dokter pun menaikkan menjadi 500.000 emas,
Mendengar itu penduduk pun protes. Setiap mendengar protes langsung dokter naikkan harganya. Hingga harga mencapai 700.000 emas, seorang penduduk mengepalkan tangannya menahan rasa kesal. Mereka protes pada dokter Kang yang menurutnya keterlaluan. Mencari keuntungan dari tragedi camar. Dokter Kang meminta mereka tenang, ia pun memberikan solusi akan memberikan obat secara gratis kepada pasien yang menunjukkan gejala. Mendengar itu penduduk pun secara bersamaan mengulurkan tangan mereka, merasa kalau mereka sudah menunjukkan gejala. Dokter Kang pura-pura berpikir dan mengatakan tidak tahu siapa saja di antara mereka yang bergejala dan mana yang tidak. Ia pun mengeluarkan botol berisi cairan hijau. Ia akan memberikan obatnya bagi siapa saja yang meminum darah segar manusia ikan. Orang yang meminumnya pasti akan menjadi mutan, jadi ia akan mengobatinya secara gratis. Penduduk menatap botol itu dengan ngeri dan tidak bisa membayangkan mereka akan berubah menjadi manusia ikan. Nah, siapa yang mau meminumnya duluan? Tanya dokter Kang dengan tersenyum jahil. Untuk part 8 sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.